Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Irman Hidayah, pernahkah kamu melihat seseorang yang terlihat sempurna di mata manusia? Ia rajin ke masjid, dermawan, membangun rumah Allah, menyantuni anak yatim, bahkan menjadi donatur utama dalam setiap kegiatan sosial dan keagamaan. Namanya dielu-elukan. Wajahnya selalu menghiasi spanduk amal, brosur pembangunan, hingga foto-foto umrah berjamaah. Bahkan, setiap Jumat, dia dikenal sebagai Bapak Sedekah. Namun, jika kita perhatikan lebih dalam, ada sesuatu yang ganjil. Hidupnya tampak mewah, tapi hatinya terasa kosong. Anak-anaknya tak pernah terlihat dekat dengannya. Ia sering sendiri dalam rumah yang luas dan sunyi. Apa sebenarnya yang salah? Apa yang telah dia lakukan? Hari ini kita akan menyimak kisah tentang seorang lelaki yang dikenal karena kebaikannya, tapi di alam kubur kafannya dibakar oleh malaikat semata karena satu dosa besar yang tak pernah ia sesali. Namun sebelum kita mulai, tekan tombol like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi ada di antara kita yang melakukan hal yang sama tanpa merasa bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Radit, lengkapnya Haji Radit Suprapto. Usianya sudah melewati 55, tapi wajahnya selalu tampak berseri. Ia adalah sosok yang dicintai hampir semua orang di kotanya. Ia bukan ustadz, bukan pula pejabat, tapi jejak kebaikannya mengalahkan banyak tokoh ternama. Setiap Jumat, ia rutin membagikan beras dan sembako ke warga miskin di pinggir kota. Setiap Ramadan, masjid-masjid berlomba ingin mengundangnya menjadi donatur utama acara buka puasa dan santunan yatim. Masjid megah di perempatan kota itu pun berdiri karena dia. Di atas pintunya tertulis, Masjid Ar-Rahman, wakaf Haji Radit Suprapto. Bangunannya indah, karpetnya tebal, mimbar dan kaligrafi di dalamnya dipahat dari kayu jati pilihan. Orang-orang selalu membicarakannya dengan pujian. Kalau semua orang kaya seperti Pak Haji Radit, kata warga, pasti dunia ini penuh berkah. Anak-anak yatim mencium tangannya. Ibu-ibu menangis haru setiap kali beliau datang membawa bantuan. Bahkan tak jarang, para ustadz lokal pun menghormatinya dan dengan bangga menyebutnya sebagai amal jariah yang hidup. Radit sendiri tak pernah tampil mencolok. Ia jarang muncul di media. Ia tak pernah menonjolkan diri. Setiap kali diwawancara, ia hanya berkata, "Semua ini dari Allah. Saya hanya dititipi. Kalau bisa membantu orang, itu sudah cukup." Ia dikenal sering ke Tanah Suci. Setiap tahun, setidaknya 2 kali ia berangkat umrah. Bahkan, beberapa kali ia mengajak para marbot dan guru ngaji ikut bersamanya. Semua biaya ia tanggung sendiri. Tak terhitung jumlah beasiswa yang sudah ia keluarkan untuk para santri di pondok-pondok tahfidz. Ia juga rutin memberi modal usaha bagi para janda dan buruh lepas. Tiap bulan, ia mendanai pengobatan gratis, membagikan kursi roda, bahkan membelikan rumah untuk keluarga yang terlantar. Kebaikannya seperti mata air yang tak habis, mengalir, menyejukkan, dan terus bertambah. Anak-anaknya pun tumbuh dengan baik. Istrinya dikenal sebagai muslimah yang aktif di majelis taklim. Radit seakan menjadi lambang sempurna, seorang muslim yang sukses, dermawan, dan rendah hati. Namun, ada satu hal yang jarang dibahas oleh orang-orang, yaitu dari mana semua kekayaan itu berasal. Tak banyak yang tahu secara pasti bagaimana bisnisnya dijalankan. Radit dikenal sebagai pemilik beberapa perusahaan properti, usaha travel haji, dan jaringan minimarket. Tapi tidak ada yang benar-benar memahami struktur finansial di baliknya. Orang-orang hanya berkata, yang penting dia baik, sudah banyak bantu orang. Tak ada yang curiga, tak ada yang berani bertanya.
Karena siapa yang tega meragukan kebaikan orang yang telah membangun masjid dan menyantuni yatim piatu? Tapi di balik pujian dan sanjungan itu, ada satu pintu yang tak pernah dibuka, yaitu sumber harta. Sumber yang kelak menjadi selimut hangat atau bara dalam kafan putihnya. Kebaikan Radit seperti hujan yang turun tanpa pandang siapapun. Si miskin diberi, si tua dihormati, si kecil dirangkul. Bahkan orang-orang yang tak mengenalnya secara pribadi pun ikut menikmati dari hartanya. Ia mendanai pembangunan pesantren, membebaskan tanah untuk lahan kuburan, dan bahkan menyumbang ambulans keliling yang rutin membantu warga tak mampu. Di dunia maya, ia tetap tak banyak tampil, tapi banyak influencer lokal, tokoh agama, hingga ormas Islam menyebut namanya dengan pujian. Ini bukti bahwa masih ada dermawan sejati di negeri ini, begitu kata mereka. Namun di balik semua itu, perlahan-lahan mulai terdengar suara lirih yang penuh tanya. Pak Haji ini usahanya di bidang apa ya sebenarnya? Katanya, bangunannya banyak yang dibiayai dari utang bank. Bener nggak kalau dia pakai dana pinjaman berbunga? Desas-desus itu muncul, pelan tapi menghantui. Beberapa orang yang dekat dengan dunia keuangan mulai mempertanyakan bagaimana ia bisa membiayai proyek-proyek sosial berskala besar, hampir tanpa jeda. Apalagi di kalangan bisnis lokal, sudah bukan rahasia bahwa Radit adalah pemilik beberapa jaringan usaha yang dibiayai oleh institusi konvensional dengan skema pinjaman berbunga tinggi. Seorang ustadz muda yang pernah diundang dalam acara buka puasa bersama, suatu kali memberanikan diri bertanya dengan lembut, "Pak Haji, mohon maaf, saya dengar kabar bahwa proyek Bapak dibiayai dari bank-bank konvensional. Bagaimana pendapat Bapak tentang itu?" Radit tersenyum, senyum khasnya yang menenangkan. Ia menepuk bahu sang ustadz dan berkata pelan, "Zaman sekarang, semua bisnis besar pakai skema itu, Ustadz. Tak usah terlalu idealis. Yang penting, saya tidak lari dari kewajiban. Saya tetap sedekah, tetap bantu umat. Bukankah itu yang utama?" Lalu ia menambahkan, "Urusan halal haram itu sudah ada yang mengatur. Saya bukan ustadz, saya cuma pedagang." Kalimat itu diucapkan dengan tenang, tapi bagi sebagian orang, kalimat itu mengandung tanda tanya besar. Apakah amal saleh tetap diterima jika berasal dari harta yang haram? Radit hidup dalam ketenangan yang ia ciptakan sendiri. Ia seperti merasa bahwa semua sedekahnya sudah cukup untuk menutup segala bentuk ketidaksempurnaan sumber harta. Ia bahkan pernah berkata di forum terbatas, "Kalau saya bangun masjid dari dana pinjaman berbunga, lalu masjid itu digunakan ribuan orang untuk sholat, bukankah pahalanya tetap jalan?" Kata-kata itu diamini oleh sebagian orang yang terlalu kagum untuk berpikir lebih dalam. Namun bagi yang mengerti, mereka mulai gelisah, karena keyakinan semacam itu bisa menjerumuskan. Ada satu kejadian kecil yang sempat menjadi bisik-bisik di kalangan warga. Saat peresmian masjid barunya, seorang ulama sepuh yang hadir sempat tak bersedia memegang gunting pita. Ia hanya berdiri di belakang dan berzikir dengan wajah muram. "Maafkan saya," bisiknya kepada panitia. "Saya tak bisa ikut memotong pita. Saya takut ikut meresmikan sesuatu yang dibangun dari sumber yang belum jelas." Ucapan itu tak pernah diumumkan secara terbuka. Tapi beberapa orang mulai mengerti bahwa pujian bukanlah segalanya. Ada awan gelap di balik langit, cerah kebaikan Radit. Namun, Radit tetap berjalan dengan penuh keyakinan. Ia merasa apa yang ia lakukan sudah sangat luar biasa. Ia tidak mabuk dunia, tidak korupsi, tidak hidup foya-foya. Ia hanya ingin membantu orang lain, dan ia sudah melakukan itu dengan sangat maksimal. Sayangnya, ia lupa satu hal penting, bahwa Allah itu Maha Suci dan tak akan menerima apapun kecuali dari yang suci pula. Suatu hari, seorang mantan karyawan Radit yang telah berhijrah dan mulai menekuni ilmu agama
muncul di sebuah forum diskusi daring. Dengan hati-hati, ia menceritakan pengalamannya ketika dulu menjadi bagian dari jaringan bisnis Radit. "Pak Haji orang baik," katanya. "Tapi sayangnya, sistem keuangannya sangat bergantung pada riba." Pernyataan itu menyita perhatian. Ia menyebutkan bahwa hampir seluruh aset dan proyek besar yang dijalankan Radit didanai lewat kredit berbunga. Properti dibangun dengan pinjaman jangka panjang. Minimarket dibiayai leasing dari lembaga keuangan konvensional. Bisnis travel umrah dan hajinya pun mendapat sokongan dari investor yang menuntut bagi hasil tetap, tanpa peduli untung rugi alias riba dalam bentuk lain. Tak lama setelah itu, muncul pula video kajian dari seorang ulama nasional yang menyebut, tanpa menyebut nama, bahwa ada orang yang membangun masjid dari hasil pinjaman riba, seakan merasa Allah akan menerima bangunan yang berdiri di atas fondasi dosa. Orang-orang mulai mengaitkannya dengan Radit. Meski tidak semua percaya, benih keraguan mulai tumbuh. Namun Radit tetap tenang. Ia tahu kabar itu. Bahkan pernah ditanya langsung oleh rekan bisnisnya, "Dit, ini rame loh. Katanya ente bangun masjid dari duit riba. Gimana?" Radit tertawa kecil. "Zam, kalau semua orang takut riba, gak ada pengusaha yang bisa maju sekarang. Gak realistis. Yang penting gua gak zolim, gak nipu, dan lu lihat sendiri berapa banyak orang yang gua bantu." Jawaban itu mencerminkan keyakinannya bahwa manfaat sosial bisa menutupi celah syar'i. Suatu ketika, seorang ustadz yang cukup berani memberanikan diri menegur secara pribadi. Ia membawakan 2 ayat Al-Quran yang mengguncang hati. Orang-orang yang makan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan karena tekanan penyakit gila. Surat Al-Baqarah ayat 275. Dan Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Surat Al-Baqarah 276. Radit mendengarnya dalam diam. Tapi lalu ia menjawab, "Saya tidak merasa mengambil riba untuk memperkaya diri. Saya ambil itu untuk bantu orang. Jadi niat saya tetap baik." Ustadz itu menunduk. Ia tahu ini bukan sekadar masalah niat. Ini soal ketaatan. Karena riba bukan dosa ringan. Ia adalah dosa besar yang disebutkan Allah dan Rasul-Nya sebagai bentuk perang terhadap Allah. Namun Radit sudah terlena dalam kemegahan kebaikannya sendiri. Ia merasa sedekah bisa menetralisir riba. Ia percaya bahwa amal sosial bisa menjadi tameng dari murka Tuhan. Ia keliru. Rasulullah pernah bersabda, "Akan datang kepada manusia suatu zaman di mana mereka tidak peduli dari mana mereka mengambil harta, apakah dari halal atau haram." Hadis riwayat Bukhari. Kata-kata itu menjadi kenyataan dalam hidup Radit. Ia tahu bisnisnya tak sepenuhnya bersih, tapi selama ia tidak menipu orang, tidak memakan hak orang lain secara langsung, ia merasa aman. Sementara di sisi lain, laju pertumbuhan hartanya semakin pesat. Semakin banyak proyek yang ia biayai, semakin banyak sedekah yang ia keluarkan. Ia mulai merasa dirinya istimewa, seakan-akan Allah telah memberi restu. Namun, Allah tidak menilai banyaknya amal, tapi keikhlasan dan kehalalan di baliknya. Dalam suatu pengajian tertutup, seorang alim pernah berkata dengan lirih, "Jika engkau menyuapi anak yatim dengan tangan kanan, tapi tangan kiri masih memeluk riba, maka jangan heran jika tangan kananmu tak diberi pahala, tapi tangan kirimu yang dibakar lebih dahulu." Sayangnya, kalimat itu tak pernah sampai ke telinga Radit. Ia sibuk membangun masjid berikutnya dengan uang yang membuat langit marah. Hari itu, langit mendung meski bukan musim hujan. Radit baru saja pulang dari acara santunan bulanan di panti asuhan binaannya. Ia tampak letih, namun tersenyum. Anak-anak berebut mencium tangannya. Para pengurus panti mengantarnya sampai ke mobil dengan penuh hormat. Malamnya, Radit berbincang sebentar dengan keluarganya.
Ia minta dibikinkan teh hangat, lalu masuk ke kamar lebih awal. Tidak ada keluhan, tidak ada sakit. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan terakhir. Semoga Allah terima semua kebaikan ini. Keesokan paginya, istri Radit menemukan suaminya dalam keadaan tak bernyawa. Tidurnya tenang, tapi tubuhnya dingin. Ia wafat diam-diam, tanpa isyarat. Berita kematian Radit menyebar cepat. Ratusan orang datang ke rumah duka. Karangan bunga dari tokoh masyarakat, pejabat, bahkan tokoh agama berjejer di luar pagar rumahnya yang megah. Tangisan memenuhi halaman. Orang sebaik ini, kenapa cepat sekali Allah panggil? Jenazah segera dimandikan. Namun disinilah keanehan itu mulai terjadi. Pemandi jenazah, seorang lelaki paruh baya yang sudah puluhan tahun melayani fardu kifayah, merasa ada yang tidak biasa. Tubuh Radit terasa panas. Bukan karena suhu ruangan, tapi seperti ada bara dari dalam. Saat air disiramkan, ada bagian kulit yang tampak seperti melepuh. Saat tangan mencoba membalikan tubuh, terasa berat, seakan ada beban tak terlihat. Namun, yang paling mengejutkan adalah saat kain kafan pertama kali menyentuh tubuhnya. Kain putih yang baru dikeluarkan dari plastik, tiba-tiba terbakar di salah satu sisinya. Bukan terbakar besar, tapi seperti hangus dengan bekas gosong kehitaman di bagian yang menyentuh dada Radit. Semua yang melihatnya tercengang. Istrinya pingsan, anak-anaknya menangis histeris. Ini bukan karena api, tidak ada korek, tidak ada listrik. Ini kafan baru. Kenapa bisa gosong? Tanya seorang kerabat dengan panik. Pemandi jenazah hanya terdiam. Ia mengganti kain kafan itu. Tapi rasa panas dari tubuh jenazah tak hilang. Hingga akhirnya, ia hanya mampu berkata, mungkin ada sesuatu yang belum selesai. Jenazah dimakamkan siang itu juga. Tapi di balik isak tangis para pelayat, alam lain telah bersiap menyambut. Di alam barzakh, yang tidak terlihat oleh mata manusia, dua malaikat mendekat. Wajahnya tegas, suaranya menggelegar. Disinilah tabir kehidupan Radit yang selama ini tertutup mulai dibuka. Wahai hamba yang dikenal karena kebaikan, tapi kau membangun semua itu dari harta yang haram. Kau memberi, tapi dengan harta yang Allah murkai. Kau membangun masjid, tapi fondasinya dari bara api yang menyala. Kau memberi makan yatim, tapi tanganmu masih menggenggam riba. Kau sangka amalmu akan menyelamatkanmu. Tidak, kau justru membakar dirimu dengan amal yang tak diterima. Tubuh Radit menggigil di alam kubur. Ia ingin berteriak, ingin membela diri, tapi lisannya terkunci, karena memang benar. Ia tahu apa yang dikatakan malaikat itu bukan fitnah, tapi kebenaran yang dulu ia abaikan. Sesungguhnya siapa yang mengumpulkan harta dari jalan haram, lalu ia bersedekah darinya, maka sedekah itu tidak diterima, dan dosanya tetap ditanggung. Hadis riwayat Ahmad. Maka azab pun dimulai. Kuburnya menyempit, dadanya sesak. Ia melihat amalnya yang dulu tampak megah, menghitam. Masjid-masjid yang ia bangun menjadi debu, santunan yang ia beri menjadi bara, dan kafannya tetap hangus, karena harta itu adalah api. Di dunia, anak-anaknya kebingungan. Istrinya bertanya-tanya, mengapa jenazah suaminya terasa panas? Mengapa kafan bisa terbakar? Tak ada yang bisa menjawab. Satu-satunya yang tahu adalah langit. Karena langit telah mencatat setiap sumber harta dan mengirimkan balasan sebelum amal itu sempat dibanggakan. Berhari-hari setelah kepergian Radit, rumah duka masih dipenuhi pelayat. Orang-orang datang membawa doa, cerita, bahkan kenangan tentang kebaikan almarhum. Anak-anak yatim dari berbagai panti hadir, para marbot masjid menangis, dan banyak warga berkisah bagaimana Radit pernah mengubah hidup mereka. Namun, di balik kesedihan itu,
mulai terdengar kisah aneh yang menyebar perlahan, tapi pasti. Benarkah kafan beliau sempat terbakar saat dimandikan? Katanya, tubuhnya panas sekali meski sudah semalaman meninggal. Apakah ini pertanda sesuatu? Desas-desus ini memicu kegelisahan. Beberapa ulama lokal yang sebelumnya diam mulai bersuara. Dalam khutbah Jumat, seorang khatib berkata dengan nada penuh peringatan, "Jangan kau kira Allah butuh bangunan mewah dari harta haram. Jangan kau kira yatim akan jadi alasan surga jika tanganmu menampar langit dengan riba." Ayat-ayat tentang riba mulai digaungkan kembali. Hadis-hadis tentang harta haram dikutip di majelis-majelis taklim, dan nama Radid, meski tak disebut langsung, menjadi contoh nyata betapa amal baik tak bisa menutupi aib harta haram. Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Surat Ali Imran ayat 130. Dan dalam ayat lain, "Sesungguhnya Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa." Surat Al-Maidah ayat 27. Tak cukup sekadar memberi, tak cukup hanya membangun masjid, tak cukup sekadar menyantuni anak yatim. Allah tidak menerima kecuali yang halal, yang bersih, yang suci. Riba bukan sekadar dosa besar, ia adalah perang terhadap Allah dan Rasul-Nya. Dan siapa yang berperang melawan Allah, bagaimana ia berharap mendapatkan surga? Orang yang memakan riba, maka ia sedang menantang Allah dan Rasul-Nya untuk berperang. Surat Al-Baqarah ayat 279. Kini, nama Radid menjadi peringatan. Masjid-masjid yang dibangunnya tetap berdiri, tapi dengan rasa getir. Orang-orang yang dulu memujanya mulai menatap langit dengan takut. Jangan-jangan aku pun demikian. Banyak memberi, tapi tak peduli dari mana asalnya. Kisah Radid menjadi cermin bagi para pengusaha, donatur, dan semua yang merasa dirinya telah berjasa besar bagi umat. Apalah artinya sedekah 1 juta jika itu berasal dari riba 10 juta? Apalah artinya bangun masjid jika lantainya dari uang haram? Apalah artinya menolong yatim jika tangannya masih memakan hak Allah? Islam tidak melarang menjadi kaya, bahkan memuji orang yang kaya tapi bertakwa. Namun syaratnya satu, hartanya halal, bukan dari penipuan, bukan dari suap, bukan dari riba, bukan dari jalan yang dilarang Allah. Seorang ulama besar pernah berkata, sedekah dari harta haram ibarat mencuci pakaian dengan air najis. Ia tetap kotor meski tampak bersih di mata manusia. Kita hidup di zaman yang sulit, di mana batas halal dan haram semakin kabur, di mana manusia mudah tertipu oleh keberhasilan duniawi, lalu merasa amalnya telah cukup menyelamatkan. Tapi kisah ini adalah alarm bahwa Allah tidak tertipu oleh amal yang indah jika dibangun di atas dosa yang pekat. Saat langit melihatmu membangun rumah tahfidz, langit juga tahu dari mana uang itu datang. Saat bumi menerima jenazahmu dengan doa, bumi juga tahu apa yang kau sembunyikan. Kisah Radid bukan hanya tentang dirinya, tapi tentang kita yang rajin memberi, tapi lupa menghisap sumber harta, yang ingin surga, tapi tak takut menumpuk dosa, dan yang merasa aman, padahal kafannya pun bisa terbakar karena satu perkara yang tak ia anggap, yaitu riba. Sahabat Irman Hidayah, kita hidup di dunia yang memuji banyaknya sedekah, ramainya masjid, dan megahnya amal. Namun Allah tidak tertipu oleh penampilan. Ia tidak melihat seberapa besar sedekahmu, tapi bagaimana niatmu dan dari mana asalnya. Kita mungkin telah membangun rumah tahfidz, mendanai yatim piatu, menjadi donatur tetap dakwah. Tapi jika semua itu berasal dari uang yang dirahmati setan, maka apalah arti semua itu di sisi Tuhan?
Apakah kita pikir Allah butuh bangunan masjid kita jika uangnya berasal dari bunga pinjaman? Apakah kita pikir anak yatim yang kita beri akan menjadi saksi di akhirat jika tangan kita masih memegang riba yang dilaknat? Dunia bisa memujimu, langit bisa diam, tapi liang kubur tak akan menipu. Jika sumber hartamu busuk, maka kafanmu pun bisa berasap, dan sedekahmu bisa menjadi bara yang menyala dari dalam tanah. Riba bukan sekadar transaksi, ia adalah perlawanan terhadap Allah. Dan siapa yang berani berperang dengan Tuhan, jangan harap bisa tidur nyenyak dalam kematian. Maka tanyakanlah pada dirimu, saat engkau menyalurkan infak setiap bulan, saat engkau menyumbang dengan wajah cerah, apakah harta itu benar-benar bersih, atau hanya topeng dari bara yang tersembunyi? Jangan sampai saat manusia menangis di atas pusaramu, malaikat justru berkata, "Ini bukan kubur seorang dermawan, tapi tempat pembakaran bagi orang yang menukar sedekah dengan riba." Astagfirullah, sahabatku, mari kita mulai dari diri sendiri. Periksa harta kita, periksa pekerjaan kita, periksa bisnis kita. Jangan hanya bertanya, berapa banyak yang bisa kuberikan? Tapi tanyalah, apakah Allah akan menerima apa yang kuberikan? Karena pada akhirnya, kita tidak akan ditanya, berapa masjid yang kau bangun? Tapi, apakah itu dibangun dengan harta yang halal? Kita tidak akan ditanya, berapa orang yang kau bantu? Tapi, apakah tanganmu bersih saat memberi? Sahabat Irman Hidayah, apakah kamu merasa mendapatkan sesuatu dari video ini? Sekarang simak juga 7 dosa yang langsung diazab di dunia. Linknya kami sematkan di deskripsi. Jangan lupa bagikan kisah ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai. Karena bisa jadi hidayah itu datang melalui tanganmu. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari channel ini. Semoga kita dan keluarga kita selalu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sehingga selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.